mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Memasuki bab 6. Selamat mendengarkan. Felicia sudah memantapkan hati untuk tidak kembali menjadi model. Dia ingin memperbaiki kesalahan sebelum Satria mengetahui langsung hubungan terlarangnya. Beruntung dia punya mama yang bisa diandalkan, sehingga perselingkuhannya tidak sampai terendus suami dan anak buahnya. Felicia sudah berdandan sangat seksi. Dia ingin segera mendapatkan keturunan dari Satria, supaya posisinya bisa lebih aman. Walaupun nanti dia ketahuan selingkuh, tapi anaknya pasti bisa menjadi tameng untuk Felicia. Sayang, udah selesai mandinya? Tanya Feli sembari tersenyum menggoda. Iya sayang, tidur yuk, aku capek banget. Jawab Satria. Dia merangkul pundak Feli dan membawanya menuju ranjang. Satria merebahkan tubuhnya dan bersiap untuk tidur. Tetapi Feli mulai naik ke atas dadanya dan memaksa Satria membuka mata. Sayang, kita bikin dedek yuk, ajak Feli dengan senyum menggoda. Satria yang sudah 2 kali pelepasan rasanya sedang tidak berniat untuk melakukan kewajiban suami istri bersama Feli. Akan tetapi dia tidak ingin menolak ajakan Feli secara langsung, yang mungkin akan menimbulkan kecurigaan pada wanita itu. Biar bagaimanapun, Satria masih sangat mencintai istri pertamanya. Hari ini aku capek banget sayang. Besok pagi-pagi juga aku harus ke kantor. Ada berkas klien yang belum aku periksa. Satria mengecup kening sang istri dengan mesra. Dia lalu merebahkan tubuh Feli di sampingnya dan memeluk wanita itu. Kalau kamu sudah berhenti bekerja, artinya kamu punya waktu untuk aku. Sekarang nikmati hari-hari kita seperti baru menikah dulu. Masalah anak, hadir kapanpun, kita tidak usah ambil pusing. Kata-kata Satria seolah menegaskan laki-laki itu belum siap untuk menjadi seorang ayah. Dan Feli harus kecewa dengan hal itu. Impiannya untuk segera memiliki anak harus tertahan, karena Satria bilang masih ingin menikmati waktu berdua saja. Sayang, tapi kamu anak laki-laki satu-satunya. Sudah seharusnya kamu memikirkan penerus keluarga, kan? Kata Feli tetap berusaha menggoyahkan keinginan Satria. Masalah anak itu rezeki saya. Kalau sudah waktunya dikasih, pasti dikasih kok. Kalau 3-5 tahun lagi kamu belum hamil, baru kita usahakan dengan jalan lain. Udah ya, aku gak mau bahas ini. Aku ngantuk, Fel. Satria mendekap erat tubuh Felicia, membuat wanita itu kehilangan kesempatan untuk membantah lagi. Kamu harus membuatku hamil, Sat. Bagaimanapun caranya, aku harus hamil dan kembali menjadi model. Batin Felicia. Di tempat lain, Kania sudah bangun pagi-pagi dan membuat sarapan. Tidak ada Satria yang menemani tidurnya, membuat wanita itu kembali terbiasa bangun pagi, bersih-bersih dan memasak. Setelah itu barulah ia mandi dan sarapan. Satria yang beralasan ada pekerjaan di kantor ternyata malah mendatangi Kania. Dia merindukan masakan Kania karena Feli tidak pernah memasak untuknya. Saat masuk ke apartemen, Satria tidak menemukan Kania. Hanya ada aroma masakan yang menggugah seleranya. Dia tersenyum dan meletakkan tas kerja serta jasnya di kursi makan. Lalu laki-laki itu masuk ke kamar dan biasa ia tiduri bersama Kania. Suara gemericik air di kamar mandi membuat kelegaan di hati Satria. Dia duduk di tepi ranjang sambil menunggu istrinya keluar. Kania keluar kamar mandi, masih dengan handuk yang menutupi dada hingga setengah pahanya. Pemandangan yang sukses membuat adik kecil Satria terbangun. Laki-laki itu secara refleks menelan ludahnya, membuat jakunnya naik turun. Meski sudah sering melihat Kania tanpa selai kain, tetap saja, penampilan Kania pagi ini membuat jiwa lelakinya ingin menerkam sekarang juga. Sayang, kamu kapan datang? Tanya Kania dengan bahagia. Dia menghampiri suaminya yang masih mematung di tempatnya. Tiba-tiba Satria menarik tubuh Kania hingga wanita itu terduduk di pangkuannya. Kamu menggoda sekali pagi ini, Kania. Saat Satria dengan suara serak menahan gairah, dia langsung mencium Kania dan memainkan tangannya di bukit kenyal sang istri yang masih terbalut handuk. Kania mendesah karena ulah Satria, hingga akhirnya mereka melakukan kegiatan yang menguras keringat pagi hari. Sepulang kerja, Satria tidak langsung ke rumahnya. Dia pulang ke apartemen dan makan malam bersama Kania. Dia merasakan rasanya tergila-gila dan ketagihan saat bersama Kania. Hal yang tidak Satria rasakan saat bersama Felicia. Kania, kalau selamanya kita seperti ini, apa kamu masih mau bersamaku?
Tanya Satria setelah selesai makan masakan istri mudanya. Kania mengambil minum sebelum menjawab pertanyaan Satria itu. Sampai selesai kontrak, aku akan tetap bersamamu. Aku bukanlah orang yang ikat janji. Aku juga melakukan ini karena tidak mau berutang lagi. Kalau aku meninggalkanmu sebelum kontrak kita selesai, itu artinya aku tetap berhutang sama kamu dan sisa hari yang aku tinggalkan. Satria menghela nafas berat. Dia mengangguk pelan berulang kali. Lalu dia mengambil ponsel dan mentransfer seluruh uang yang tertulis dalam perjanjian mereka. Bayaran Kania selama setahun menjadi istri kontrak Satria. Lunasi semua utangmu dan tidak usah bekerja lagi, Kania. Aku ingin kamu selalu ada di sini, kapanpun aku datang. Setiap bulan uang jatahmu tetap aku penuhi. Aku yakin perusahaan manapun tidak akan menggajimu sebanyak itu. Kata Satria dengan tatapan serius. Dia menarik tangan Kania dan berharap wanita itu akan mematuhinya. Aku bisa saja keluar dari pekerjaan dan melayanimu dengan baik. Tapi setelah kontrak kita berakhir, apa aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lain? Tanya Kania dengan mata berkaca-kaca. Kania, kita bisa memperpanjang kontrak kita. Aku sudah merasa bahagia bersamamu. Aku gak mau melepaskan kamu, Kania. Aku juga ingin hidup normal. Hidup bahagia bersama suami dan anak-anakku. Bukan seperti ini terus. Apa kamu ada keinginan untuk menceraikan istrimu? Kania berdiri dan membawa piring-piring kotor bekas mereka. Dia mencuci piring sambil menahan tangisnya. Sadarlah Kania. Kamu harus sadar posisi. Kamu hanyalah perusak rumah tangga orang lain. Kamu benalu, Kania. Batin Kania terasa perih dan sesak. Beraninya dia mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dari lelaki itu. Aku tidak tahu, karena aku tidak punya alasan kuat untuk menceraikan Felicia. Melihat punggung Kania bergetar, Satria tahu bahwa wanita itu sedang menangis. Dia memelukkannya dari belakang dan membisikkan harapannya. Aku janji, Kania, aku akan menjadikanmu istri sah. Laki-laki bisa memiliki 2 istri, dan itu tidak dilarang. Dan pelan-pelan aku akan meyakinkan Feli. Kania semakin menangis mendengar janji yang diucapkan Satria. Laki-laki itu seolah memberikan harapan yang tinggi untuknya. Akan tetapi Kania takut jika dia jadi berharap lebih karena ucapan Satria. Beberapa hari ini Satria pulang larut malam. Tentu saja dia harus mencuri-curi waktu untuk bisa menemui Kania terlebih dulu, sebelum pulang ke rumah menemui istri pertamanya. Secara kebutuhan lahiriah, Satria memang tidak kekurangan. Tetapi tetap saja, dia merasa pusing karena memikirkan bagaimana caranya supaya Kania tetap bersamanya. Dia akhirnya memerintahkan sekretarisnya untuk mencari tahu di mana Kania bekerja, karena dia ingin membuat Kania dikeluarkan dari pekerjaannya. Kamu pulang malam lagi, sayang? Tanya Feli saat suaminya baru masuk kamar. Iya sayang, maaf aku banyak kerjaan. Jawab Satria sambil melepaskan pakaian dan berjalan cepat memasuki kamar mandi. Apa karena terlalu banyak pekerjaan di perusahaan yang dikelola ya? Dia jadi sibuk begini. Pantas saja dia lebih suka tinggal di apartemen yang lebih dekat dengan kantornya. Batin Felicia. Satria mendatangi apartemen Kania untuk mendapatkan sarapannya. Laki-laki itu tidak menemukan Kania, tapi hanya menemukan kotak bekal dan kertas dengan tulisan tangan Kania. Aku harus berangkat pagi karena ada sesuatu yang harus aku urus. Dan aku tidak mau mengirim pesan karena takut kamu marah. Kalau kamu lapar, aku sudah memasak masakan spesial untuk kamu. Satria menatap kotak bekal di meja makan dan tersenyum saat membaca pesan itu. Dia lalu menelpon Kania sambil berangkat ke kantor. Laki-laki itu ingin menikmati masakan Kania di kantor. Saat sudah dekat dengan kantor, sekretarisnya menelpon dan mengatakan pada Satria bahwa Kania bekerja di kantor mereka. Laki-laki itu sangat syok dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan sekretarisnya. Namun saat baru memasuki gedung kantornya, tiba-tiba dia melihat sosok Kania yang berjalan membelakanginya. Satria meninggalkan mobilnya begitu saja dan melemparnya pada satpam yang berjaga. Dia langsung mengejar wanita yang diyakini adalah Kania itu sambil membawa paper bag berisi kotak bekalnya. Kania yang merasa dicekal secara tiba-tiba langsung menoleh ke belakang dan melihat suaminya berdiri dengan mata melotot. Kania, panggil laki-laki itu dengan lirih. Dari matanya saja Satria langsung mengenali istri keduanya. Kania tidak bisa berkata-kata. Bibirnya bergerak seakan mengucapkan kata dengan terbata. Tapi tidak ada suara yang keluar sama sekali. jadi
Kamu kerja di sini? Tanya Satria sambil melepas kacamata dan masker yang dipakai Kania. Aduh, aku benar-benar akan mati. Bagaimana kalau dia marah dan memecatku? Batin Kania. Melihat istrinya yang bingung tidak bisa menjawab, Satria melepaskan cekalan tangannya. Dia masih bisa berpikir bahwa saat ini mereka ada di kantor. Kamu, ikut ke ruangan saya. Titah Satria dengan nada bicara yang terdengar tegas. Beberapa karyawan menatap mereka dengan pandangan aneh. Yang mereka pikirkan adalah Kania mendapat masalah besar karena Satria langsung memanggilnya ke ruangan. Untuk pertama kalinya, Kania naik di lift yang sama dengan suaminya yang sama sekali tidak mau bicara. Apalagi tampang dinginnya yang menyeramkan. Sudah bisa membuat Kania menebak bahwa lelaki itu sedang marah besar. Kania terus memejamkan mata karena takut dengan tatapan lurus suaminya. Saat pintu lift terbuka, matanya pun ikut terbuka. Dengan kaki yang terasa lemas, Kania melangkah mengikuti suaminya. Susah payah dia menelan ludah saat melihat deretan sekretaris Satria yang berdiri menyambut bosnya, lalu menunduk memberi hormat. Di ujung ruangan itu ada sebuah pintu besar yang merupakan ruang kerja Satria. Laki-laki tegap yang menjadi kepala sekretaris berdiri tepat di depan pintu. Suasana terasa mencekam, karena semua manusia itu menutup mulutnya rapat-rapat. Bahkan saking heningnya, Kania bisa mendengar debaran jantungnya sendiri. Terserahlah. Kalaupun aku dipecat dan tidak menjadi istri kontraknya lagi, aku sudah melunasi hutang-hutangku. Kalau dia meminta denda, aku minta saja dia mengembalikan keperawananku. Kania terus mengoceh dalam hati. Sedangkan Satria meliriknya sekilas sambil tetap menenteng sarapannya. Cepat masuk dan jelaskan semuanya. Titah Satria pada Kania saat istrinya itu mematung di depan pintu. Nona, masuklah, jangan membuat Tuan marah. Saat sekretaris itu. Kania menghela nafas dan masuk ke dalam ruangan CEO untuk pertama kalinya. Ruangan yang sangat mewah dan dingin. Satria meletakkan makanannya di meja. Lalu dia duduk dengan santai di kursi kebesarannya. Kania masih berdiri dengan debaran. Wanita itu menunggu sang suami menyuruhnya untuk duduk, tapi Satria seolah tak peduli. Maaf sayang. Kania mengatur nafasnya. Dadanya berdebar keras membuat nafasnya terasa sesak. Apalagi saat ini dia sedang berdiri. Satria melirik sekilas dan membiarkan Kania menjelaskan semua. Dia lebih memilih untuk membuka kotak makannya dan mencicipi masakan wanita yang sedang berdiri ketakutan di hadapannya. Sebenarnya, dari awal aku sudah tahu kalau kamu bosku. Makanya aku kaget banget. Tapi aku butuh uang dan karena itu aku merahasiakannya. Aku bukan bermaksud sengaja menjebak atau menggodamu. Tapi aku butuh... Suapi aku. Potong Satria. Kania mengernyit dan refleks sedikit memajukan wajahnya. Satria berdiri dan mengecup bibir Kania yang sedari tadi bergetar karena takut. Suapi aku, Kania. Kamu hari ini tidak menemaniku sarapan. Sebagai gantinya, kamu harus menyuapiku. Lanjutnya, yang membuat Kania tidak paham. Kamu gak marah aku bohong soal kerjaan aku? Tanya Kania yang masih bingung. Kalau kamu terus berdiri dengan dia, aku akan memecatmu sekarang juga. Supaya kamu bisa di rumah saja dan tidak usah bekerja. Jawab Satria yang yakin menyerahkan sendok ke tangan Kania. Dan dengan terpaksa Kania menerima sendok itu. Dan mulai menyuapi suaminya. Sementara Satria malah terlihat bahagia. Bahkan sampai makanannya habis pun dia masih senyum sendiri. Satu masalahnya bisa terselesaikan dan tinggal fokus dengan masalah yang lain. Tiba-tiba Satria meraih ponselnya dan menghubungi sang sekretaris. Pindahkan istriku ke bagian sekretariat hari ini. Perintahnya dengan semena-mena. Mata Kania membulat sempurna saat mendengar perintah suaminya. Satria menjadikannya sekretaris tanpa pengalaman apapun. Padahal dia hanya pegawai biasa yang tidak layak menjadi sekretarisnya. Kenapa tidak bilang dari awal? Kalau tahu begini kan, kita bisa sering-sering main di kantor. Aku bisa mewujudkan imajinasiku, Kania. Kata Satria sambil berdiri dan kemudian merapatkan tubuhnya pada Kania. Laki-laki itu lalu mencium bibir Kania dan semakin merapatkan tubuh mereka. Imajinasi apa? Tanya Kania setelah ciuman mereka terlepas. Melakukannya di kantor. Pasti seru bukan? Jawab Satria sambil menyeringai. Kalau mereka curiga gimana sayang? Mereka bisa melaporkannya pada istrimu. Kania merasa takut jika hubungan mereka menimbulkan kecurigaan. Dan akhirnya menjatuhkan nama baik Satria. Ya, Kania sudah terjebak dalam perasaannya pada Satria.
Dia seolah tidak peduli bahwa posisinya saat ini hanyalah orang ketiga yang menghancurkan rumah tangga lain, menjadi istri dari suami wanita lain. Namun dari semua hal yang terjadi saat ini, Kania bisa merasa lega, karena sekarang tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Biar saja, semua terjadi seperti seharusnya. Kalau dia tahu, maka aku akan mengatakan padanya bahwa kamu juga istriku. Benarkah kita akan menikah resmi dan memiliki anak? Tanya Kania bersemangat. Meski entah yang dikatakan Satria itu benar-benar terjadi atau tidak, yang jelas Kania sangat bahagia saat ini. Ya, kalau kita sudah resmi. Tapi sekarang kita harus menundanya dulu. Jawab Satria yang kini mulai menyusuri punggung Kania naik turun dan akhirnya menggenggam 2 bongkahan kenyal yang tidak muat di tangannya. Kania mendadak kecewa mendengar jawaban Satria, tapi jiwanya ingin memiliki tetap tumbuh di hati Kania. Kalau aku mendadak hamil, kamu pasti akan menikahiku secara resmi. Dan istrimu tidak akan bisa menentang hubungan kita, kan? Batin Kania. Tapi aku suka membuat anak bersamamu. Satria tiba-tiba menggendong Kania dan mendudukannya di meja. Laki-laki itu ingin sekali mewujudkan imajinasi liar yang ada dalam pikirannya. Bersamamu,